Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga kepada Bapak Khalis Firmansyah ya, selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembahasan ya tentang hukum khitan bagi anak pria dan wanita, seperti itu. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Arini Nurul Husna dengan NIM 203111234. Nah, kemudian langsung saja sebelum kita membahas materi ya, ada sedikit contoh kasus dari saya. Yang pertama yaitu di Indonesia gitu. Contoh bukan seperti kasus ya, namun seperti tradisi di Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi di Indonesia itu khitan itu udah kayak sudah membudaya kayak gitu, sudah bagi orang muslim tentunya. Nah, bahkan di beberapa daerah itu terdapat tradisi ketika khitan itu. Nah, tradisinya seperti apa? Disebutkan di sini bahwa kalau kira pengantin sunat yang sempat menghilang dari desa Dusun Kerajaan, Desa Munding, Kecamatan Berges, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kini dihidupkan kembali. Nah, jadi ada beberapa tradisi di Semarang itu sendiri gitu ya. Namun sudah sempat menghilang lama, sudah istilahnya memudar gitu. Nah, kemudian mulai dihidupkan kembali gitu tradisi-tradisi tersebut. Nah, tradisinya seperti apa? Kalau di Semarang sendiri gitu, pengantin sunatnya yang melakukan khitan itu disambut oleh warga dusun, dengan yang sunat tersebut, yang khitan tersebut naik kuda kayak gitu. Itu sebelum sunat. Nah, setelah sunat atau khitan itu berlangsung, biasanya ada semacam pengajian kayak gitu, semacam pengajian kecil kayak gitu untuk bukan menyambut, seperti walimahan atau acara kecil-kecilan kayak gitu. Nah, contoh yang kedua yaitu di Amerika Serikat, tepatnya di kota Detroit ya. Ada seorang dokter yang dituduh melakukan praktik mutilasi kelamin perempuan atau sunat perempuan terhadap sejumlah perempuan muda yang diyakini sebagai kasus pertama di Amerika Serikat. Nah, kenapa bisa disebut praktik mutilasi kayak gitu? Padahal kan itu sunat, khitan kayak gitu. Nah, nanti kita belajar sebenarnya khitan untuk perempuan itu seperti apa, kemudian khitan pria itu, pengertian khitan bagi pria itu seperti apa, dan adakah manfaat-manfaatnya, bagaimana dalilnya. Nah, kita akan belajar bersama. Nah, memasuki yang pertama yaitu pengertian khitan kayak gitu. Nah, sebenarnya khitan itu apa sih? Nah, khitan itu artinya proses pengangkatan kuluk atau kulit terluar yang menutupi kepala zakar. Nah, kalau dari pengertian ini lebih kepada pengertian bagi khitan pria kayak gitu, karena kepala zakar kayak gitu ya. Nah, kalau untuk perempuan sendiri bagaimana? Nah, kalau perempuan itu cukup dengan menghilangkan selaput yang menutupi klitoris. Nah, kayak gitu. Jadi hanya menghilangkan selaputnya saja. Nah, di sini perlu ditekankan banget kalau khitan perempuan itu hanya sebatas melukai, kayak menggores kayak gitu, kayak cuma digesek sit kayak gitu sampai mengeluarkan darah sedikit, bukan sampai memotong atau mengangkat seperti khitan laki-laki kayak gitu, berbeda. Nah, mohon maaf ini tipe ya, bukan
seperti memotong atau melukai klitoris itu salah, seperti menggoreskan atau melukai klitoris. Nah itu saja. Nah itu pokoknya yang perlu ditekankan untuk pria itu mengangkat atau memotong kulup atau kulit terluar yang menutupi kepala zakar, sedangkan kalau perempuan itu hanya menghilangkan selaput yang menutupi klitorisnya saja, atau atau menggoreskan sedikit kayak gitu. Nah kalau di Indonesia itu khitan pria itu udah membudaya. Namun kalau khitan perempuan itu masih kurang membudaya kayak gitu. Belum jadi tradisi bagi keluarga muslim untuk melakukan khitan perempuan. Nah biasanya kalau khitan bagi anak pria itu dilakukan ketika umur 6 sampai 12 tahun. Nah kayak gitu. Walaupun sebenarnya boleh ketika habis lahir terus langsung khitan itu nggak apa-apa mungkin, atau jarak satu minggu kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu. Toh ke nanti juga semisal pas khitannya itu waktu bayi kayak gitu bisa mengurangi rasa sakitnya kayak gitu. Atau soalnya kan kalau gede kan nanti kan banyak gerak dan lain sebagainya, jadi kayak efek sampingnya lebih banyak kayak gitu. Cuma nanti bisa lebih siap kayak gitu. Nah di Indonesia sendiri setelah khitan biasanya ada walimah atau tasyakuran kayak gitu, yang biasa orang Jawa kayak gitu biasanya. Tapi di kota-kota lain juga ada tradisinya masing-masing. Kemudian di luar negeri, kalau khitan perempuan itu malah udah biasa kayak gitu. Contohnya di Afrika, di Amerika kayak gitu tuh udah biasa. Bahkan ada dokter yang memang menyanggupi khitan perempuan. Kalau di Indonesia tadi kan belum ada ya, maksudnya bahkan kurang kayak gitu. Kebanyakan dokter di Indonesia yang itu jarang yang menyanggupi untuk khitan perempuan, karena ya tadi batasannya hanya menggoreskan klitorisnya saja kayak gitu, tidak sampai mengangkat, karena perlu semisal nanti berlebihan nanti malah menyebabkan mudarat lain kayak gitu. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Nah itu ya, selain menyebabkan mudarat lain kayak yang mungkin menyebabkan penyakit lain kayak gitu, penyakit lainnya kalau semisal motongnya berlebihan ketika khitan perempuan. Nah selain itu juga sebenarnya khitan kalau buat untuk perempuan itu tuh untuk mengurangi daya hasrat rangsangannya itu dikurangi kayak gitu. Nah semisal nanti berlebihan takutnya malah daya rangsangnya itu menghilang kayak gitu, hilang bukan berkurang. Nah seperti itu. Nah kemudian masuk ke hukum khitan itu gimana sih kayak gitu, kalau menurut para ulama itu kayak gimana hukum khitan. Nah hukum khitan yang pertama yaitu sunnah bukan wajib. Nah pendapat ini dipegang oleh madhab Hanafi, madhab Maliki, dan Syafi'i. Nah punya hadisnya seperti ini, al khitanu sunnatul lirrijali mukarramatul lin nisa. Nah artinya khitan itu sunnah buat laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi kalau menurut yang dipegang madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i itu khitan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki, dan kalau perempuan itu dianggap sebagai kemuliaan gitu ya. Nah kemudian yang kedua, hukum khitan yang kedua yaitu khitan itu hukumnya wajib bukan sunnah.
Nah, pendapat ini didukung oleh madhab Syafi'i dan madhab Hanbali. Kemudian ada beberapa ulama lain kayak gitu ya. Oke, yang bunyi dalilnya kayak gimana? Bunyi dalilnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa", yang artinya kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Nah, jadi karena milah Ibrahim itu artinya ajaran kayak ya, ikutan ajaran Ibrahim kayak gitu. Kok Ibrahim kayak gitu diikuti, padahal kan ada Nabi Muhammad. Nah, jadi ada beberapa nabi ya yang harus kita imani. Nah, walaupun ada beberapa ajaran yang kayak yang dianggap sebagai mungkin bid'ah atau apa tuh, tapi kemudian sudah disempurnakan di zaman Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi bukan berarti ajaran-ajaran nabi sebelumnya kemudian dihilangkan, itu bukan. Kemudian tidak diterapkan, itu juga bukan, salah kayak gitu ya. Nah, ada beberapa ajaran-ajaran yang perlu kita terus lakukan kayak gitu. Contohnya apa? Kalau ajarannya Nabi Ibrahim ya, waktu penyembelihan kurban. Nah, itu kan juga ajarannya Nabi Ibrahim. Kemudian ada tentang berhaji. Nah, itu kan juga ajarannya Nabi Ibrahim kayak gitu. Nah, kemudian yang khitan ini awal mulanya itu dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu khitan ketika usia 80 tahun. Nah, dari situ ya ajaran itu ya perlu kita terapkan kayak gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu khitan itu wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan, tapi tidak wajib. Nah, bunyi dalilnya kayak gimana? Artinya saya telah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami. Jadi khitan itu wajib bagi laki-laki, namun kemuliaan bagi perempuan. Nah, tapi dianggap kemuliaan tapi tidak wajib kayak gitu. Nah, di sini ditekankan lagi kalau khitan perempuan itu haruslah sedikit, dengan menyayat sedikit saja atau menggoreskannya sedikit, dan jangan berlebihan, karena dengan khitan itu dapat mencerahkan wajah dan menyenangkan suami. Kemudian di sini ada kaidah fikihnya, yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Nah, artinya menghindari kerusakan didahulukan atas kemaslahatan kayak gitu. Nah, dari kaidah ini bisa diambil contoh seperti semisal nih ada orang tua, seorang wanita parubaya kayak gitu ya, kemudian ternyata beliau meyakini kalau khitan itu hukumnya wajib gitu, kemudian dia dia mau berangkat khitan nih, mau melaksanakan khitan, tapi ternyata ditelusuri memiliki penyakit kayak gitu, penyakit yang ketika dia terluka atau berdarah kayak gitu ya, misal terluka kayak gitu, itu malah menyebabkan penyakit lainnya, penyakit yang menambah. Contoh diabetes itu kan misal kita terluka terus habis itu berdarah, itu kan lukanya sulit tertutup kayak gitu, malah merembet ke penyakit lainnya, bahkan komplikasi. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya dengan kaidah fikih ini, menghindari kerusakan didahulukan atas kemaslahatan. Jadi lebih baik
perempuan tadi, wanita mualaf yang tadi, yang eh, tidak tidak usah melakukan khitan, karena yaitu karena kita harus menghindari kerusakan kayak gitu, untuk apa ya, di atas kemaslahatan itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke manfaat khitan. Sebenarnya khitan itu untuk apa kayak gitu. Nah, kalau bagi pria, khitan itu untuk yang pertama untuk menjaga kebersihan zakar. Nah, jadi semisal nih kalau laki-laki gitu ya kan, pipis biasanya kan ya buang air kecil, buang air kecil, terus biasanya walaupun sudah dibersihkan, biasanya di situ ada yang tertinggal kayak gitu, ada yang tertinggal, makanya kulit itu tadi diambil, dipotong biar nanti bisa bersih kayak gitu, bisa bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, karena buang air kecil itu kan air kencing ya, air kencingan itu kan dianggap sebagai kotoran kayak gitu ya, jika nanti menumpuk malah menyebabkan penyakit. Nah, makanya dipotong kayak gitu. Dan kemudian yang kedua yaitu mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin. Jadi karena tadi sudah terjaga kebersihannya, sehingga tidak apa ya, mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin ya, walaupun tidak bisa lepas kayak nggak dijamin dengan khitan aku nggak dengan khitan nggak bakal dapat penyakit tentang kelamin. Itu bukan sebuah apa ya, kayak apa ya, ya pokoknya kayak gitu, tapi lebih kepada mencegah kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, khitan bagi wanita. Nah, kalau dari segi medis ini para dokter kayak gitu udah sepakat kalau sebenarnya kalau di medis nggak ada nggak ada manfaatnya kayak gitu, nggak ada manfaatnya dalam kesehatan kayak gitu. Namun bila berlebihan itu tadi yang dibahayakan, yang perlu dihindari kayak gitu. Nah, kemudian kalau di agama sendiri, selain dianggap apa ya, selain yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa kalau khitan itu mengurangi daya rangsangnya seorang wanita kayak gitu terhadap mohon maaf seks kayak gitu ya, itu lebih terkontrol kayak gitu. Nah, semisal berlebihan, nah itu takutnya malah tidak ada daya rangsang terhadap seks itu sendiri kayak gitu. Nah, di dalam Islam juga disebutkan kalau khitan wanita itu dianggap sebagai kehormatan atau kemuliaan. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada koreksi atau pertanyaan, silahkan ditanyakan baik-baik, disampaikan baik-baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.